Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teknik pengujian anti malaria. Yang pertama itu keakuratan. Beberapa teknik pengujian anti malaria seperti tes darah cepat atau RDT dan PCR itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi parasit malaria. Hal ini memungkinkan diagnosis yang lebih tepat dan penanganan yang sesuai. Yang kedua itu kecepatan. Tes darah cepat atau RDT biasanya memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat, seringkali dalam hitungan menit. Hal ini memungkinkan penanganan yang cepat terhadap kasus-kasus malaria, terutama di daerah dengan tingkat penyebaran yang tinggi. Yang ketiga itu kemudahan pemakaian. Beberapa teknik pengujian anti malaria seperti tes darah cepat itu relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan pelatihan khusus yang rumit. Hal ini memungkinkan penggunaan di daerah-daerah terpencil atau oleh tenaga medis yang tidak memiliki latar belakang laboratorium yang mendalam. Yang keempat itu identifikasi spesies. Beberapa teknik seperti PCR itu mampu mengidentifikasi spesies parasit malaria secara spesifik. Hal ini penting karena berbagai spesies memiliki tingkat kepekaan terhadap obat yang berbeda sehingga penanganan yang tepat dapat disesuaikan. Yang terakhir itu dukungan keputusan. Hasil dari teknik pengujian anti malaria dapat memberikan dukungan yang kuat dalam pengambilan keputusan klinis seperti pemilihan terapi anti malaria yang tepat. Hal ini membantu dalam mengurangi kemungkinan resistensi obat dan meningkatkan aktivitas pengobatan. Nah, selanjutnya kekurangan teknik pengujian anti malaria. Yang pertama itu keterbatasan sensitivitas. Beberapa teknik pengujian anti malaria mungkin kurang sensitif dalam mendeteksi infeksi rendah parasit. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat, terutama pada kasus infeksi ringan atau dalam tahap awal. Yang kedua, kesulitan identifikasi spesies. Beberapa teknik mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi spesies parasit malaria secara tepat. Hal ini dapat menyebabkan penanganan yang tidak sesuai terhadap infeksi yang dihadapi karena berbagai spesies malaria memiliki tingkat kepekaan terhadap obat yang berbeda. Yang ketiga itu keterbatasan ketersediaan dan aksesibilitas. Teknik-teknik pengujian tertentu mungkin sulit diakses atau tidak tersedia di daerah-daerah yang rentan terhadap malaria. Ini dapat menyulitkan upaya diagnosis dan penanganan yang tepat. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur. Beberapa teknik pengujian memerlukan infrastruktur yang canggih atau biaya yang tinggi untuk dilakukan dengan benar. Di daerah dengan infrastruktur yang terbatas, teknik-teknik ini mungkin sulit untuk diterapkan secara luas. Yang terakhir, keterbatasan waktu. Beberapa teknik pengujian membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memberikan hasil yang dapat menghambat penanganan cepat dan tepat terhadap infeksi malaria. Dalam beberapa kasus, penundaan dalam diagnosis dan penanganan dapat berdampak negatif pada pradiagnosis dan penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya itu kelebihan teknik pengujian anti tuberkulosis. Yang pertama, keakuratan tinggi. Teknik pengujian anti TBC ini seperti tes asam cepat memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi bakteri penyebab TBC serta resistensi terhadap obat. Yang kedua, kecepatan. Beberapa teknik seperti tes asam cepat memberikan hasil dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam beberapa jam saja. Hal ini memungkinkan penanganan cepat dan tepat terhadap kasus tuberkulosis, serta dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit. Yang ketiga itu deteksi resistensi obat. Teknik-teknik modern seperti tes asam cepat dan tes sensitivitas obat atau DST mampu mendeteksi resistensi terhadap obat secara cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan penyesuaian regimen pengobatan yang sesuai dengan profil sensitivitas bakteri pada pasien. Yang keempat itu kemudahan pemakaian. Beberapa teknik, terutama tes asam cepat, itu relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan keterampilan laboratorium yang tinggi. Hal ini memungkinkan penanganan yang luas di berbagai tingkat fasilitas kesehatan termasuk daerah-daerah terpencil. Yang terakhir, peningkatan penemuan kasus. Dengan adanya teknik-teknik yang lebih sensitif dan cepat seperti tes asam cepat, lebih banyak kasus TBC yang dapat dideteksi. Bahkan pada kasus yang sebelumnya sulit untuk didiagnosis, hal ini dapat membantu dalam memotong rantai penularan penyakit dan mengurangi beban penyakit secara keseluruhan. Selanjutnya, kekurangan dari teknik pengujian anti-TBC. Itu yang pertama, biaya tinggi. Beberapa teknik pengujian anti-TBC, terutama yang menggunakan peralatan canggih seperti tes asam cepat, dapat memiliki biaya yang tinggi. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penggunaan luas teknik-teknik ini di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Yang kedua itu keterbatasan aksesibilitas. Teknik-teknik modern seperti
tes asam cepat itu mungkin tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini dapat menyulitkan akses pasien terhadap diagnosis yang cepat dan akurat. Yang ketiga itu infrastruktur yang diperlukan. Beberapa teknik pengujian anti-TBC memerlukan infrastruktur yang canggih seperti listrik yang stabil dan suhu penyimpanan yang tepat. Ini dapat menjadi kendala di daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Yang keempat itu keterbatasan sensitivitas. Meskipun teknik-teknik modern memiliki sensitivitas yang tinggi, namun mereka ini mungkin tidak mampu mendeteksi semua kasus TBC, terutama pada kasus dengan jumlah bakteri yang rendah. Yang kelima itu keterbatasan identifikasi spesies dan resistensi. Beberapa teknik mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi spesies atau tipe spesifik dari Mycobacterium tuberculosis, serta dalam mendeteksi resistensi terhadap obat yang lebih jarang digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus yang kompleks.